Lu tuh di Sambal Bakar, CEO, BA, atau S-founder? Banyak yang nanya siapa pemilik Sambal Bakar kan. Nah, Berarti orang konsul sama lu misalkan sama Iyeng 3 jam, 2 jam, 4 jam itu gratis semua? gratis. Gratis? Gratis. Kenapa harus bayar juga sih? Kenapa seorang IBN MA nggak buka kelas untuk ngajarin orang konten? Oke, IBN MA. Selamat pagi Bapak Richard. Siang dong Pak Arin. Oh iya, selamat siang Pak. Halo, gimana kabar Pak hari ini? Baik Pak Richard. Baik. Baik sekali. Ini gue bintang tamu pertama ya? Bintang tamu pertama di terima podcast kasih. pertama. Tell the truth. Tell the truth. Terima kasih semuanya sudah datang ke podcast ini. Nih berarti bakal daging nih. Harus daging dan Oke. harus truth. Oke, harus. Ya, karena truth. kita tell the truth. Oke. Ben, gue mau nanya nih sebenarnya. Lu tuh di Sambal Bakar, lu punya Sambal Bakar kan? CEO, BA, atau S-founder? Karena setiap gue ngonten ya, itu selalu banyak yang komen. BA-nya siapa sih? Iben kah? Richard kah? Atau siapa gitu loh? Jadi gue itu as shareholder, biar clear. Mungkin bener yang lu bilang, banyak yang nanya, biasanya komennya kan siapa pemilik Sambal Bakar kan. Nah, karena Sambal Bakar itu company, ya yang milikin tuh ada beberapa orang lah. Salah satunya gue and shareholder dan lu. Nah, gue itu kalau sebagai shareholder itu beda lagi job desk-nya dibandingkan sebagai gue ngurusi marketingnya itu sendiri. Karena gue as shareholder itu sebagai pemilik ya. Tapi kalau gue ngurus campaign itu ya gue as orang marketing di belakang Sambal Bakarnya itu. Oke, tapi posisi lu itu di Sambal Bakar? Sekarang shareholder dan di top manajemennya juga. Oh, top manajemennya. Untuk urusin? Untuk ngurusin di bidang marketingnya. Oh, berarti semua marketing, branding ya kan? Yes. Gue pura-pura nanya nih ya. Biar paham lah ya kan? Itu lu yang ngurusin secara pribadi? Iya, karena kan ya kayak orang kalau di company kan pasti mungkin ada dua role, bukan pasti. Ya as owner tapi as yang mengoperate juga. Nah mungkin juga kan dia cuma as owner tapi nggak mengoperate. Mungkin juga dia cuma ngoperate doang tapi bukan owner. Nah kalau kita ini kan dua-duanya jadi. Oke, nah Sambal Bakar sekarang udah berapa cabang? Sambal Bakar sekarang 26 cabang. 26 cabang. OTW 27. 27. Tahun ini estimasi lu bakal buka berapa cabang? Harusnya 50 lah 50 ya. cabang. Berapa sih karyawannya sekarang per hari ini? Sekarang nyampe 2000. 2000. Wah, gila. 2000 ya. Nah, lu kan pemilik Sambal Bakar nih. Iya. Shareholder juga. Menurut lu Sambal Bakar tuh arahnya dibawa kemana nih? Karena kan kita tahu ya, pemain F&B itu pasti, kenapa sih lu nggak jualan franchise atau misalkan lu nggak ada di pameran-pameran franchise, nyebar-nyebar brosur atau ikut-ikut event jual nama lu gitu. Tapi lu nggak ngelakuin itu gitu di marketing itu. Karena gue ngerasa di F&B itu yang penting sustain dan nggak cuma hit and run doang. Karena gue ngeliat F&B yang jadi panutan gue ya, yang udah lama ada di Indonesia, semacam Hokben, McD, itu mereka kan selalu nge-sustain quality mereka dengan mereka yang nge-operate itu kan. Jadi gue ngerasa nih kalau Sambal Bakar emang pengen ngelawan mereka atau jadi level mereka di atas mereka, ya pasti kita harus ngelakuin yang mereka lakuin bahkan lebih baik lagi. Nah, hit and run nih ya. Emang bisnis yang hit and run tuh kayak Jawa sih. Hit and run ya contohnya banyak aja, lah. atau misalkan bisnis apa sih maksudnya? Kan banyak juga mungkin yang nggak ngerti hit and run apa sih maksudnya hit and run gitu. Hit and run maksudnya gimana tuh? Bisnis apa sih maksudnya? Hit and run itu kan dari kata-kata sebenarnya kalau ada kejahatan, lu ngelakuin penembakan, terus habis itu lu cabut kan. Itu namanya hit and run. Iya, hit and run tuh. Jadi bahkan gak diketahui tuh siapa yang ngelakuin. Nah, kalau hit and run dalam bisnis, ya yang dimaksud tuh adalah nih pihak mereka ngeraup duit, habis itu mereka nggak bertanggung jawab dan run. Oh, kabur. Akhirnya. Kabur. Dan Sambal Bakar berarti di bawah kendali lu nggak mungkin ngelakuin itu. Nggak mungkin hit and run. Kalau Sambal Bakar hit and run, nggak mungkin sustain dengan 26 cabang dan investornya juga ya terpuaskan juga dengan performance-nya. Tapi ada gak sih angan-angan lu as a shareholder nih ya dan pemilik juga di Sambal Bakar Indonesia? Sambal Bakar tuh pengen misalkan kayak IPO ya kan, atau misalkan buka di luar misalkan atau dan sebagainya. Pandangan lu gimana? Dan melihat bahwa bisnis F&B di Indonesia rata-rata ya. Apalagi yang baru-baru IPO. Pas IPO mereka jadi benar-benar exit plan, benar-benar exit kabur gitu loh. Sahamnya dibuat saham gocap dan dibuat rungkat lah market. Nah, pandangan lu seperti apa? Kalau gue sih yang pasti pengen IPO tapi dengan catatan ya emang itu
dari use of fund-nya IPO-nya itu ada tujuan yang kita pengen capai ya. Jadi nggak cuma asal IPO doang dan guanya tiba-tiba exit pas lagi IPO-nya itu. Karena gue pengennya nih IPO dapat dananya dengan valuasi yang bagus, tapi dana yang kita dapetin tuh ada kegunaannya ke depannya lagi. Gue nggak mau cuma dapat terus exit karena ya kan face of sambal bakarnya gue kan. Nanti resikonya bakal ke gue juga. Oke. Kira-kira kalau IPO, misalkan ya kita ngomongin kasaran aja ya, lu nargetin dana fresh berapa sih untuk pengembangannya si sambal bakar? Sekarang? Ya sekarang. Misalkan lu disuruh nih sama satu sekuritas, Ben, ayo kita IPO. Walaupun mungkin gak waktu yang tepat ya. Jadi ibarat buah tuh belum mateng banget gitu loh. Masih setengah mateng deh. Lu dipaksa untuk IPO. Lu nargetin? Sekarang belum lah. Belum lah ya? Iya, gue ngerasa sekarang not the right time untuk ngelakuin IPO karena pertama company-nya juga masih OTW 3 tahun. Valuasinya menurut gue belum yang maksimal. Menurut lu valuasi sambal bakar sekarang dia nggak berapa sih? Valuasi sambal bakar? Ya. Di atas 1T, di atas 10T. Lah. Oh di atas 1T. Berarti kalau dengan salesnya kita ya. Kalau lu punya 50% saham sambal bakar, lu salah satu orang terkaya di Bintaro berarti. Kan itu valuasi. Oh itu valuasi. Loh bener dong. Orang kan banyak orang kaya valuasi tapi gak kaya duit. Benar. Tergantung, yang penting mau kaya duit atau kaya valuasi nih. Oke. Nah, coba buka lagi deh. IPO bisnis FMB di Indonesia misalkan. Ya kan? Coba. IPO bisnis FMB di Indonesia. Misalkan. Exit plan-nya sambal bakar. Ya. Contoh yang terbaru Teguk lah misalkan, Teguk lah. Teguk tutup lebih dari 100 gerai setahun setelah IPO. Pandangan lu? Pandangan gue. Apakah sambal bakar mungkin bakal jadi exit plan-nya seperti ini atau? Dengan IPO gitu? Enggak sih yang pasti. Karena gue pun kalau misalkan gue IPO-in sambal bakar pun pasti tujuannya untuk ekspansi sih. Bukan untuk exit plan. Kenapa sampai saat ini ya kita belum ada rencana untuk IPO juga. Yang pertama lebih menarik private investment deh. Lebih gak ribet, negosiasinya lebih cepat. Terus due diligence-nya juga gak seribet kalau mau IPO. Terus yang kedua, at this point sih dana yang dibutuhkan mungkin masih bisa lewat private investment aja untuk ekspansinya. Kecuali kita pengen ekspansi yang gila-gilaan banget, yang bener-bener langsung massive. Tapi kalau misalkan kita pengen ekspansi yang massive pun ya sekarang dan kita IPO-in butuh dana yang gede, gue nggak mau ke dilute segitu banyak sih untuk sekarang. Berarti lu nggak bakal pakai cara itulah untuk exit. Untuk exit sepertinya untuk sekarang enggak sih. Nah, kenapa nggak pakai cara crowdfunding? Crowdfunding? Iya. Males banget tuh. Kenapa? Males. Banyak brand MMA pakai crowdfunding loh, dan banyak yang gagal. Mungkin crowdfunding tuh ada yang works sih. Gue juga ngeliat ada beberapa. Gue gak bisa mention namanya sih, tapi gue sempat baca beritanya walaupun gue gak bisa recall. Ada crowdfunding yang works juga. Tapi mungkin kalau buat gue nih, gue gak mau karena ya lu melibatkan banyak banget investor yang mungkin jumlah duitnya itu bukan gak seberapa, tapi jumlah duitnya itu minim dibandingkan dengan total valuation lu. Tapi dia tetap juga punya suara dan bisa ribet juga nih. Nah takutnya itu tuh. Nah menurut lu, kalau one day lu nggak setuju nih, gua secara nggak langsung atau misalkan bukan gue lah, BOD di sambal bakar pakai cara crowdfunding, apa yang lu bakal lakuin? Untuk get investor atau bukan get investor lah, crowdfunding tuh majority menurut gue ya, mereka pengen dapat goodwill-nya lah, uang cepet lah di depan, karena crowdfunding tuh sangat mudah dapat fresh money-nya dengan embel-embel goodwill lah. Ya sama aja lah itu kayak franchise fee dan sebagainya lah. Nah, apa yang lu bakal lakuin kalau sambal bakar ngelakuin itu? Ya yang pasti gue akan nggak setuju. Maksudnya gue nggak akan meng-approve itu ya as a shareholder untuk itu ditindakan. Karena kan tuh berarti akan ada penambahan saham baru kan. Nah kalau misalkan emang harus dilakukan penambahan saham barunya ya mungkin. Tapi kan sahamnya kan kalau crowdfunding itu nggak penambahan saham baru di PT-nya kan, tapi di salah satu cabangnya aja. Oh di salah satu cabangnya doang? Ya, yang bikin ribut itu kan itu sebenarnya mereka
gini, mereka pengen dapat goodwill dengan jumlah yang besar. Mereka buka satu cabang dengan skema crowdfunding. Jadi orang-orang yang punya duit cuma 100.000, 1 juta, nggak tahu tuh sebenarnya investasinya capex-nya kemahalan. Misalkan sebenarnya gini, capex realnya cuma 500 juta. Tapi dihitung investasinya total capexnya adalah 2 miliar. Mungkin 50%-nya adalah goodwill yang menjadi uang fresh, ya kan, untuk si business owner-nya gitu loh. Nah, salahnya di situ menurut gue pribadi. Kalau sambal bakar istilahnya BOD-nya ngedecide untuk ngelakuin itu ya pasti gue akan jadi salah satu yang tidak setuju untuk itu dilakukan deh. Dan lu berani warranty itu gak bakal dilakukan? Enggak sih kalau itu. Okay. Ya kalau misalkan itu harus banget dilakukan ya gue akan menjelaskan ke mereka, kita ada kok investor. Nih cobalah gue cari investor dibandingkan harus ngelewatin go through sistem kayak gitu. Atau gue aja lah. Ya itu bisa. Ya, yang buka cabangnya dibandingin. Minta Bang Iyeng. Oh minta Bang Iyeng. Ya, dibandingin lu pakai apa? Uang crowdfunding, uang orang anak-anak SMA, ya kan, ibu-ibu rumah tangga yang cuma 100.000, 1 juta, ya kan. Ya notabene lu akal-akalin lah, ya kan, dengan pakai goodwill itu. Oke, good question. Sebenarnya tetap bukannya gue bilang itu hal yang salah ya, karena siapapun di dunia ini juga pasti pengen perusahaannya divaluasi segede-gedenya. Udah pasti. Tapi untuk keberlanjutan usahanya itu sustain atau enggak tuh. Gak ada lah orang yang let's say perusahaan lu mau diinvest terus dibilang yaudah gue invest deh, valuasi lu sekarang 1T ya. Wah jangan pak, saya valuasinya 500M aja pak. Gak ada lah orang kayak gitu, pasti pengen divaluasi gede. Cuma sustain atau enggak tuh. Kalau divaluasiin segitu terus kalau lu pakai crowdfunding, ekspektasi orang gimana? Ini masalah ekspektasi orang banyak nih yang lu raup duitnya di crowdfunding itu, jangan sampai malah backfire ke operasional lu nantinya. Oh oke. Sambal bakar ya kan kemarin ada buat satu brand lah di bawah naungan, gua nggak tahu ya di bawah naungan sambal bakar atau bukan nih yang seafood bakaran. Itu kan buat campaign tuh. Nah menurut pandangannya seafood bakaran bakal sebesar apa juga? Apakah bakal sebesar si sambal bakar atau punya game model yang berbeda? Kalau dari awalnya emang itu ditargetin untuk jadi lebih besar daripada sambal bakar juga. Karena ya kalau buat kalian yang lagi nonton udah pernah kedua-duanya pasti tau lah. Seafood bakar kan gede juga. Dan plannya itu emang kita bikinnya cabangnya sebanyak sambal bakar juga. Dan revenue-nya juga ya lebih gede dari sambal bakar. Cuma ya pasti kan namanya bisnis ada aja kendala-kendala ya. Ini lagi ditelaah juga. Apakah langkah yang paling tepat untuk seafood bakaran, apakah tetap buka segede gitu, atau kita bikin lebih kecil tapi kuantiti lebih banyak. Cuma yang pasti game plan-nya ya kita nguasain F&B-nya itu, tapi di beda bidang, tapi tetap dalam market F&B. Oke, berarti lu di sambal bakar udah berapa tahun ya? Ini jalan tahun berapa? OTW ketiga. Ketiga tahun. Nah, ini gue pengen penonton Teletur tuh belajar dari si Iben Emma lah. Lu tau gak kasus yang menanti? Tahu ya, kasusnya yang influencer ribut sama entrepreneur-nya, ya kan? Menurut lu, pandangan lu ya, mungkin nggak sambal bakar bakal terjadi seperti itu? Dan kalau misalkan mungkin atau nggak mungkin, cara mitigasinya seperti apa sih? Biar teman-teman yang nonton tuh tahu gitu. Jadi kan banyak mungkin influencer di luar sana ya, yang punya exposure gede banget, tapi mereka nggak bisa jadiin passive income mereka nggak bisa jadiin bisnis lah. Butuh sosok si entrepreneur-nya. Tapi kadang-kadang entrepreneur bandel nih. Kadang-kadang ya nggak cocok. At the end mereka bakalan ribut. Nah menurut lu pandangan seperti apa? Kalau sambal bakar sendiri, menurut gue selayaknya bisnis apapun, udah pasti selalu ada kemungkinan untuk partner lu ngelakuin hal yang aneh-aneh ke lu. Jadi bukan berarti kayak karena banyak lah gue denger cerita orang juga yang even partnernya itu saudaranya mereka. Tapi tetap aja tuh ada masalah juga pas ngejalanin bisnisnya. Karena ya kalau emang intensinya udah untuk nipu pasti ada aja sih celahnya. Tapi ya kita as content creator gitu ya, cara memitigasinya adalah ya mau gak mau lo emang harus ngerti juga si bisnisnya itu. Let's say yang pertama cara mitigasinya ya lo harus yakin kalau lo tuh ada dalam perusahaan yang lo jalanin. Oke, yakin dulu nih yang pertama. Yang pertama ya ada, lu beneran ada nih ownership lu, which is bisa dibuktiin ya dari saham. Lu emang ada saham di perusahaan itu. Oh, kalau maksudnya nggak ada tuh seperti apa maksudnya? Karena banyak juga influencer yang gue tahu content creator ngejalanin bisnis, tapi dari segi legalitasnya itu mereka sebenarnya abu-abu di perusahaan itu.
Jadi jalanin aja dulu, nanti kita bagi hasil aja tuh. Legalitasnya maksudnya nggak buat PT? Nggak buat PT. Atau nggak buat CV? Yes. Oke, jadi cuman general agreement atau cuman perjanjian PKS biasa aja? Iya, dan biasanya kan pas bisnis saya itu mau awal dijalanin, lagi semangat-semangatnya tuh. Terus terlalu fokus ke sisi operasional bisnisnya, sampai mereka lupa, oh ini sisi legalitas ini nggak kalah penting nih. Nah jadi lo harus amanin dulu bahwa emang lo punya ownership di situ. Nah yang kedua, baru dari sisi pas operasionalnya, ya lo harus punya akses ke keuangannya, lo harus punya akses ke orang-orang top manajemen yang ngurus keuangannya juga. Tapi ya tetap yang gue bilang itu sih, nggak akan bisa 100% bulletproof ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, termasuk legalitas hakinya mungkin ya, daftarin bersama atau didaftarin atas nama PT. Yes, kayak lu legalitas haki dari nama yang lu build itu ya itu harus jelas bahwa lu punya ownership juga di situ. Oke, contoh haki ya, coba. Coba bukain haki deh, coba. Haki. Berarti sambal bakar tuh secara legalitas haki bersama. Iya, Merek nih. Merek klik. Nah. Oke. Tuh, ini kan ada nih. Ini yang bawah nih ya. Bawah. Oke, coba klik. Oke. Bawah. Itu kan jelas tuh nama. Oh iya. Nama pemohonnya Richard Benjamin Bara. Nah, Oke. ini yang perlu di-clearin sih. Plus dari ownership PT-nya juga. Karena kalau enggak nanti malah ribut. Kadang-kadang ini yang bikin ribut nih. Jadi kadang-kadang si pemiliknya cuma si entrepreneur-nya aja misalkan, atau si pengusahanya doang. Si influencer-nya nggak diikut sertakan atau dilibatkan. Iya. Wah, ini ada nama gue nih, Richard juga. Kok ada nama lu? Nggak tahu, Pak. Oke, nah kalau misalkan kita berandai-andai nih ya, lu ribut deh misalkan. Karena misalkan case-nya sama. Apa yang lu lakuin? Case-nya sama kayak Menanti misalkan. Case-nya sama kayak menanti. Yang pasti gue harus nge-clearin dulu di pemegang saham di shareholder sambal bakar nih. Pasti kan akan kebagi tuh kubunya. Yang A sama yang B. Nah gue harus nge-clarify dulu nih. Yang A dan yang B gimana. Baru ya gue teamwork dengan yang emang intentionnya tuh sama kayak gue untuk nge-solve itu. Tapi kalau misalkan ya gue doang yang intentionnya A itu, ya udah gue bakal berusaha untuk nge-solve itu sendiri. Oh, nge-solve itu sendiri. Ya tapi kita pastikan lah ya. Semoga di sambal bakar enggak. Amin. Kan ada Bapak Ian. Ada Big Bro. Okay. Nah, menurut lo kan banyak banget influencer pengen jadi bisnis. Iya. Pembisnis pengen jadi influencer. Iya. Menurut lo mana dulu yang lebih tepat? Bisnis dulu baru jadi tech content atau tech content dulu baru bisnis? Karena lu kan dua sosok ini kan ada di lu semua. Iya, Betul loh. Lu pembisnis sekaligus lu content creator, influencer juga. Nah, banyak juga nih orang-orang yang pengen bisnis tapi pengen terkenal. Ada juga orang yang udah terkenal pengen bisnis. Menurut lu mana sih yang lebih tepat? Kalau gue ngelihatnya apa yang lu punya leverage lebih dahulu itu yang lu lakuin sih. Kalau let's say lu sekarang leverage-nya itu lebih ke ya lu udah terkenal, udah punya akun, terus lu udah punya suara lu udah dengerin orang, konten lu dinikmatin orang, ya lu fokus ke situ dulu. Baru let's say lu ada spare uang, ada spare waktu, energi, baru lu ngelakuin si bisnisnya itu. Nah, tapi kalau emang lu sekarang fokusnya leverage lu di bisnis, lu udah ngerti tentang gimana cara ngoperate bisnis, gimana cara ekspansinya, ya lu bikin di situ dulu. Tapi tetap sih gue selalu bilang ke creator-creator yang lain, lu as a content creator itu juga lu ngejalanin bisnis sebenarnya tanpa disadari. Lu ada cost yang keluar juga, ya bisnis tapi jasa lah sifatnya. Jadi ya tetap harus di-treat itu as bisnis juga. Oke. Makanya lu buat LL itu. Iya. LLTTFOC. LLTTFOC. Oh, LLTTFOC. Yes. Oke. Nah, gua kan kenal lu banget nih, ya kan? Kenapa orang masuk LL tuh mudah banget menurut gua? Purpose-nya apa sih sebenarnya dari seorang Iben Emma gitu loh? Jadi gua ngelihat bahwa banyak banget content creator atau influencer yang masuk ke LL itu mudah banget gitu loh. Dan lu nge-treatnya tuh kayak nothing tulus gitu loh. Ya lu promosiin, kadang-kadang lu repost juga story-nya, lu ajak konten lu dan sebagainya. Jadi tujuan lu sebenarnya apa sih buat LL itu?
tujuan gue yang paling utama itu adalah nge-keep agar TikTok as a platform terus ngasih konten yang seru. Oke. Jadi- Pasti, tapi ada tujuan purpose selain itu dong. Misalkan make money misalkan, atau misalkan konversi to bisnis misalkan atau apa. Sebenarnya kalau make money sih sejauh ini belum, mungkin baru kalau di Alkitab menuai menabur. Apa namanya? Jadi ngomongin Alkitab nih kita nih. Baru kayak nanemnya doang. Baru nanamnya doang, oke. Belum panennya. Belum panennya. Karena emang goalnya gue yang depan mata untuk ngembangin si TikToknya itu sendiri sih. Biar environment-nya hidup gitu. Biar environment-nya hidup, biar orang nggak berhenti konten di situ dan biar ada community-nya terus. Karena gue udah ngejalanin konten, emang jujur lu butuh komunitas sih untuk lu terus semangat dan terus producing hal-hal yang baru. Kalau lu sendirian pasti lu ada dead end-nya, lu dimana stuck dan bosen dan jadi nggak seru gitu. Nah, gue punya pertanyaan nih. Cara masuk LL tuh gimana? Apa tinggal DM lu, DM Iyeng, kakak lu, ya kan? Atau gimana sih caranya? Jadi gue sama Iyeng itu kita punya kriteria tersendiri. Jelasin dulu. Iyeng tuh siapa? Ya kan? Biar paham. Iyeng. Jadi Iyeng itu adalah ada di situ orangnya. di situ. Dia partnernya kita. Oh, partner kita juga. Kakak Plus lu. kakak gue. Ya. Dia yang ngurus manajemen LL lah. Sebenarnya yang lebih in charge dalam LLTTFOS itu Iyeng. Oh, Iyeng. Dia yang ngurusin talentnya, yang konsulin talentnya satu-satu. Gue yang lebih ngasih input dari segi kontennya. Berarti Iyeng harus ada di podcast ini dong berarti. Oh iya benar tuh Pak. Tapi bayaran mahal katanya. Nah, Oke, terus lanjut. kriterianya itu, gue sama Iyeng selalu bilang dari awal, kita nggak bisa nentuin kriteria yang terlalu spesifik kayak followers, abis itu likes atau komennya dari konten ini orang. Kita harus nentuinnya itu lebih ke quality dari konten ini orang. Kontennya seru atau enggak, terus nih orang ada pengen striving gak untuk jadi content creator, pengen full time gak jadi content creator. Karena si seru ini nih, ya bener-bener gak ada kriteria yang kayak jelas. Oh seru tuh likes-nya berarti harus segini. Banyak juga yang kayak followersnya gede, likes-nya gede, tapi kita kayak enggak lah, ini kayak bukan part of influencer LL. yang baru masuk LL di tahun 2025 siapa? Yang baru, Yang baru banget. Mary. Oh iya, Haga. Nah, kalau Haga itu dia lu invite atau dia kontak lo? Atau kontak Iyeng? Dia ngontek Elo, oh iya. Oh, dia ngontak Elo untuk masuk LL. Yes, tuh kayak Haga contoh ya. Heeh. Kenapa kita kayak pede nih orang untuk masuk LL? Ada yang dia punya di kontennya, which is si kerusuhannya dia itu berani ngelakuin apapun yang nggak ada di creator lain. Nah makanya kita nggak pernah ngambil creator yang let's say kayak Ivan gitu, dia belanjain orang gitu. Banyak creator yang suka belanjain orang juga, tapi nggak tahu sih, nggak bisa dijelasin sih. Ada kayak auranya tertentu aja gitu yang dicari. Auranya tertentu tuh kayak gimana? Aura spesifik. Gue nggak paham cara melihat aura seseorang tuh bagaimana? Harus lihat kontennya kalau. Oh, harus lihat kontennya. Kayak kalau gue gampang sih. Uh-uh. Ketika gue nonton kontennya dia, gue senyum-senyum sendiri nggak di rumah. Oke. Sambil mau tidur tuh pas gue liat kontennya kayak, wah ini seru nih. Kalau udah gue senyum-senyum sendiri berarti, wah ini LL nih. Oh, berarti kalau konten yang bikin lu senyum itu pasti bisa masuk LL. Most likely lah. Most likely, oke. Dan masuk LL nggak bayar kan? Enggak lah, nggak bayar. Kirain bayar. Nggak bayar. Oh, nggak bayar. Masuk ya kan? Masuknya? Nggak bayar. Oh, nggak bayar berapa puluh juta gitu? Nggak ada, Pak. Untuk dididik sama Iben Emma? Nggak ada. Belum Nggak tahu ada. nanti mungkin iya ada rencana. Oh. Kalau misalkan bayar menurut lu ya, berapa sih rate normalnya lah? Rate normal. Misalkan lah, kita kan berandai-andai nih. Misalkan kalau ada orang, misalkan dia nggak sesuai kriteria lu, tapi dia mau bayar untuk dididik, tapi jiwa untuk berkembangnya ada nih, ya kan? Di angka berapa? Nggak ada angkanya sih, karena jujur sekarang gue sama Iyeng pun juga mostly Iyeng lakuin itu dengan secara gratis juga sih. Jadi bener-bener gratis ya? Iya, konsulin orang, ketemu ke kantor tanpa bayar apapun deh. Iya. Dan emang ya, gue ada kayak satu sisi kenapa gue nggak pernah minta bayaran atas hal itu. Gue suka aja gitu kalau orang yang misalkan dikonsulin terus works, berarti gue kayak makin yakin, oh nih berarti yang gue kerjain tuh real dan bisa efektif juga ke orang-orang lain. Berarti orang konsul sama lu misalkan sama Iyeng 3 jam, 2 jam, 4 jam itu gratis semua? Gratis. Gratis? Gratis. Kenapa harus bayar juga sih? Lah kan kalau bayar juga gak ada masalah dong. Itu kan jasa kan?
Nggak ada masalah dong. Jasa konsultan misalkan, atau misalkan jasa fee karena kita ngasih advice ke dia dan sebagainya kan nggak ada masalah juga. Dan kalau ada orang yang mau bayar juga nggak ada masalah kan. Kalau tapi ada orang yang mau bayar, lu terima nggak? Enggak sih. Enggak ya. Oke. Nah, mengarah ke buka kelas, ya kan? Kenapa seorang Iben MA nggak buka kelas untuk ngajarin orang konten? Oke. Kenapa? Karena ada satu bukti nyata yang depan mata gue, dan itu ngebangunin pikiran gue lah. Oke. Kan di LL itu banyak talent-talentnya kan, masing-masing talent punya tim, dan gue selalu nge-push untuk timnya itu juga ikutan konten, biar mereka bisa make more money, abis itu ya bisa living life lebih enak lagi lah. Nah, itu tim-tim LL itu yang udah kita support, ada yang kita support duit, ada yang kita support kamera. Udah nggak bayar, lu support duit. Lu support duit. Support duit. Boleh tahu gak tuh siapa ya? Ada talent. Ada talent. Talent juga. Terus? Elo dulu. Elo di support duit. Pas awal banget. Astaga Elo pas awal banget. Nah, yang udah kita support itu, dari mereka tuh ada banyak tuh creator-creatornya. Lu boleh pinjam apapun, mic, kamera, terserah lu pakai lighting, audio. Itu banyak yang gak works. Jadi mereka tiba-tiba putus tengah jalan lah, nggak lanjut kontennya. Berarti udah nggak bayar, diajarin, dikasih modal, dikasih kamera, nggak works. Iya, belum works mungkin. Belum works. Dan mereka juga, ya ada yang berusaha juga, ada yang nggak berusaha juga. Nah di situ gue ngelihat kayak, ini kalau misalkan gue jualan kelas, gue belum tahu nih yang beli ini siapa, terutama gue nggak tahu yang beli siapa. Dan kalau misalkan mereka beli, mereka yang pasti udah ngeluarin duit di depan duluan tuh. Sedangkan gue nggak tahu kontennya mereka jadi works atau enggak. Nah gue nggak tega untuk suruh ngecharge di depan untuk ketidakpastian ini bakal works atau enggaknya itu sih. Oke, jadi mungkin kalau ada waktu kosong ke depannya, mending kayak ya lu bikin buku aja, terus ya udah bukunya disebar aja. Sebar aja. Iya. Oh jadi jual buku. Nggak dijual. Nggak dijual juga dikasih cuma-cuma. Kasih cuma-cuma aja. Karena ya jujur kalau lu nanya kayak gimana cara TikTok works, cara bikin konten yang bagus, itu lu buka YouTube, lu buka TikTok juga udah ada penjelasan yang detail banget. Kalau lu pengen pelajarin deh. Jadi itu nggak seharusnya, ya kalau lu punya niat lu bisa lah belajar itu. Berarti duit lu banyak banget ya? Gue mau nanya, penghasilan utama lu dari mana sih sebenarnya? Sekarang? Kok lu gak terima banyak income dari orang-orang, fee dari orang-orang, bahkan lu pengen buat buku gratis gitu loh. Kan itu kan pasti ada sumber dana lain yang mungkin lebih besar. Yang mungkin gue gak tahu nih, gue pengen tahu dari mana sih sebenarnya. Sekarang sih masih mostly dari konten deh. Oh dari konten? Dari YouTube endorsement, YouTube ads, dari TikTok. Padahal lu satu tag konten itu biayanya mahal banget ya. Kayak kemarin gue nonton video lu tuh yang viral tuh, yang lu borong satu pedagang hampir 10 juta. Tapi ditolak kan? Ya kan? Tapi lu spend dana mungkin 2.500.000 sampai 5 juta gitu. Kalau 5 juta kali 30 konten aja 150 juta pak. Ya money managementnya aja sih pak. Oke. Kan pasti kan dari duit yang dihasilin emang ada yang buat di burn. Habis itu ada yang buat operasionalnya juga. Tapi yang pasti sih at this point mostly duit gue akan gue pakai untuk mencoba hal-hal baru terus. Boleh tahu gak sih red cardnya event berapa sih? Red card. Gue penasaran gitu loh. Gue nggak kebayang seberapa gede red cardnya event gitu loh. Ya di range aja range misalkan YouTube misalkan. YouTube puluhan ratusan lah. Puluhan ratusan. Oh, kalau Instagram, TikTok kira-kira? Sama lah segituan. Oh, ya worth it lah. Lu kan berapa followers sekarang? 24 juta. 24 juta. Di TikTok. Top 5 lah ya terbesar ya. Top 6. Top 6. Top 6 ya wajar lah. Iyalah wajar. Red card yang gak terkenal aja 30 juta, 40 juta kan. Event Emma ya wajar lah. Ya. Nah, gue pengen nanya nih. Di LL kan banyak kreator nih. Kira-kira yang possible untuk menggantikan lu misalkan atau melampaui lu siapa? Menarik nih pertanyaan nih. Yang possible? Kalau menurut gue Elo mungkin deh. Berarti Aiden gak? Bukan kan lo bilang yang paling kan, yang paling possible kan, bukan yang possible satu-satunya. Kalau yang paling possible, gue bilang ke mereka semua, gue udah pernah bilang ke mereka semua. Pokoknya by the time
ada yang melampaui followers gue di TikTok. Dapat apa? Dapat 100 juta. Oh, 100 Gua bilang juta, ke mereka. oke. Tapi itu kan melampaui followers doang lah. Iya, oke. Cuma kalau melampaui yang lu bilang ya mungkin melampaui as in net worth-nya, bisnisnya dan lain-lain. Berarti Willy Salam dapat 100 juta dong? Kan dia gak Oh, LL. oh jadi nggak LL ya? Oke. Berarti Elo. Kandidat Elo. pertama. Kandidat kedua? Yang kedua. Enggak. Di kedua-duain gini aja. Yang Ini kedua, kan estimasi lo bisa salah bisa bener kan? Dava mungkin. Oh Dava. Dava Arik. Dava Arik. Karena Kenapa Dava Arik? Karena kalau Dava ya, dia bener-bener punya komedi. Dia tuh kontennya gila banget. Sehari dia bisa ngepost kayak puluhan video. Dan itu dia lakuin cuma dengan timnya 1 orang. Itu bahkan hal yang gue nggak bisa lakuin tuh. Nah, Dava sama Elo itu salah satu anak LL yang apa yang mereka lakuin itu nggak bisa gue lakuin. Kayak Dava dengan komedinya dia, dengan quantity postingnya dia, dan timnya dia yang lean banget jumlahnya. Itu gue nggak bisa tuh ngelakuin itu. Terus Elo itu kalau dia lebih ke ide-ide kontennya dia. Terus dia kan ada bisnis juga tuh hidden game. Gimana cara dia nge-marketingin si hidden game itu dia masih di atas gue tuh. Gue ngerasa gue bahkan sering nanya ke dia caranya gimana. Jadi ya 2 itu sih yang banyak hal yang mereka bisa lakuin tapi gue gak bisa lakuin. Berarti secara konten lebih bagus konten hidden game menurut lo dibandingin konten yang sambal bakar? Kalau akunnya, secara ide? Iya, lebih. Kalau secara kontennya dan secara campaignnya lebih bagusan itu. Berarti Elo bisa menggantikan Iben di sambal bakar? Kalau itu more than just konten di platform. Oh, just a content. Iya juga ya, kenapa lo gak gantinya sama bakar? Mending kita hire aja Pak Elo, Iya Pak. bener, hire BA bener. Pembayaran masih murah. Iya bener. Nah, budget untuk misalkan lu hire tim, ya kan banyak nih influencer nih yang nggak mau hire tim, dia ngedit sendiri. Kan gue lihat tim lu tuh banyak banget. Lu kalau datang tuh misalkan 7, 4, 6, nggak pernah tuh sendirian, berdua nggak pernah, ya kan? Nah, lu spend dana untuk tim lu seberapa besar sih? Dan kalau untuk influencer nano misalkan, yang awal-awal, perlu gak sih segitu besar atau perlu gak sih hire tim gitu? Menurut gue karena content creating ini kayak bisnis, jadi ya lo harus set budgetnya aja sih. Semakin gede revenue lo, ya berarti jumlah tim lo bisa makin gede juga. Dan terutama konten ini kan bisnis jasa kan. Ya layaknya bisnis jasa dimanapun, kayak dulu gue sempet lawyering, itu kan pasti paling gede expense-nya di bagian si karyawannya kan. Nah ya kalau gue sih sekarang gue set bagian karyawan gue tuh bisa 20-an persen lah, 20-30%. 20-an persen. Kalau dari revenue. Oh, kalau revenue lu 10 miliar, dia 2 miliar. Ya segitulah. Segitulah ya, kurang lebih sebulan ya. Oke. Nah, balik lagi. Banyak teman-teman gue nih nanya, Cap, gue pengen jadi content creator atau gue pengen tag konten misalkan. Mereka bingung nih, harus kemana, ikut kelas apa. Menurut lu, kan lu tahu kan banyak orang yang bikin kelas untuk ngajarin as a content creator. Dan gak salah, dan banyak juga yang bagus. Kalau lu disuruh pilih 3 deh misalkan, ya bakal ikut kelas siapa aja? 3. Maksudnya yang gue tahu ya ada beberapa yang bikin kelas. Tapi yang gue tahu isi kelasnya dan yang diajarin apa cuma punya Sam Chris doang sih. Oh, Samuel Chris. Punya Samuel Chris, si influencer. Si influencer. Yang lain lu nggak tahu? Nggak tahu, dan si influencer gue ngeliat ya lumayan fair lah, dia kan ada one on one ketemuannya juga. Oh, jadi ikut kelas itu juga nggak ada salah menurut lo? Nggak ada salah selama ada budgetnya. Oh, selama ada budgetnya. Selama ada budgetnya. Oke. Tapi kalau gue sih ngeliatnya misalkan lu ada budgetnya, ya mungkin bisa lu spare untuk kelas, tapi bisa juga untuk lu praktek sendiri juga. Karena ya tetap paling penting sih praktek sendirinya itu sih. Nah, apakah harus bikin konten tuh spending money atau gimana? Enggak juga, tapi udah pasti ada budget yang keluar. Let's say untuk HP lu lah, untuk tempat, untuk apapun. Mungkin duitnya nggak terlihat gitu. Duitnya nggak harus terlihat di konten, tapi ya konten apapun pasti ada expense yang lu keluarin untuk memproduksi itu. Oke, jadi lu kalau kamera atau handphone lu prefer pakai apa?
sekarang sih mostly pakai HP. Kalau TikTok ya, Ya. pakai HP sama pakai kamera. Tapi kayak kadang emang gue sengaja pakai HP untuk ngeliatin kayak si spontannya itu loh. Lagi random di jalanannya. Kalau pakai kamera kan kayak terlalu rapih buat di TikTok. Nah, menurut lu ya, untuk famous di tahun 2025 masih mudah gak sih? Apa makin sulit? Untuk terkenal dong mungkin gampang. Karena orang ya udah banyak, penggunanya lebih banyak. Jadi untuk lu jadi terkenal lebih gampang. Tapi untuk lu terkenal, abis itu dari yang bikin lu terkenal ini, lu tetap nge-produce lagi, sustain, abis itu naik level lagi. Nah itu yang sulit tuh. Karena kalau dulu ya, pas awal-awal gue TikTokan tuh kan masih sepi kan. Oke. TikTok creator belum sebanyak sekarang kan. Jadi pas lu terkenal nih, itu orang opsinya nggak banyak untuk pindah ke tren yang lain. Lu bisa terus stay di situ, ngasih apapun yang lu give di awal. Nah tapi kalau sekarang, begitu lu terkenal karena suatu tren, ya kalau lu nggak nge-maintain atau nggak bikin sesuatu hal yang baru, hilang tuh. Dan gue udah ngeliat banyak banget creator di belakangan inilah 1 tahunan ini, 1-2 tahun ini yang mereka terkenal gara-gara suatu tren, terus bener-bener trennya hilang, dan mereka ngerasa cuma dengan ngelakuin itu terus bisa works gitu. Contohnya? Mungkin gue dulu pernah ngobrol juga sih sama contoh si bapak yang ini yang rugi dong. Oh iya, yang rugi dong. Gue ya. konten sama dia juga, terus waktu itu gue bilang juga ke bapak ya, Pak, ini coba Pak dikulik lagi yang lain, nextnya apa, bikin yang baru lagi, yang menarik apa. Nah kalau misalkan stay dibikin itu mulu, lama-lama viewsnya makin turun. Oh, bapak-bapak itu gak lu ajak di LL? Sama itu juga. Gue sama Iyeng gak pernah masukin orang di LL cuma karena dia lagi ngetrend doang. Okay. Karena menurut gue kalau dia ngetrend terus terkenal, trending satu, diomongin satu Indonesia pun ya. Mau diomongin satu Indonesia pun. Tapi kalau terkenalnya gara-gara satu tren tertentu dan gak kebukti kayak, oh nih orang bisa give konten yang konsisten dan evolve terus idenya, itu gak akan kita masukin LL juga sih. Nah, gue lebih mending sama creator yang ya udah dia ngasih konten terus, kontennya juga baru-baru terus, ya orang pada nonton, kontennya seru, tapi terus ada ya dan terus berubah kontennya dibandingkan creator yang dia bikin satu hal pecah, terus habis itu mulu. Nah itu kurang demen tuh kita. menarik. Berarti kalau orang pengen masuk LL, tinggal DM lu atau DM Iyeng, ngobrol nyambung, lihat kontennya, bikin ketawa ketiwi, bisa masuk. Bener. Tanpa ada fee. Pas udah masuk ada management fee-nya. Oh, pas masuk ada manajemen fee-nya. Tapi nggak biaya masuk awalnya gitu loh. Jadi kayak misalkan kan kalau dia dapat revenue kan ada sharing revenue, manajemen fee misalkan. Tapi kan kalau misalkan dia daftar di awal itu nggak ada sama sekali. Oh, oke. Nah, orang dari konten bisa kaya nggak sih Ben menurut lo? Tergantung sih definisi kayaknya. Misalkan punya uang miliaran lah. Miliar. Kalau miliar bisa lah. Bisa lah. Iya dan dari 0 ke 1 miliar butuh berapa lama estimasi lo? Kalau di manage sama Iben dan Iyeng di LL. Kalau di manage sama Oke. Ini dengan catatan nih anak ngelakuin yang kita bilang. Iya dong, harus ngelakuin dong. Ngelakuin yang kita bilang, terus dengan catatan nih anak expense-nya juga jangan aneh-aneh nih. Iya, oke. Karena banyak juga nih anak LL yang expense-nya terlalu, sebenarnya udah bisa 1 miliar dari kapan tahu. Contohnya? Tapi expense-nya suka kadang-kadang. Nggak disebutin namanya? Gak usah kalau itu. Oke. Harusnya kalau bener-bener ngelakuin formulanya kita ya, bisa setahunan lah, setahun bisa nyampe lah. Oke, jadi orang yang ngikutin briefnya dan instructionnya lah ya, dari lu sama Iyeng di LL ya, dari 0 ya, dari 0 ya ke 1 miliar itu menurut 1 tahun. Cukup sih setahun. Cukup 1 tahun. Jadi kalau misalkan ada orang ini dengan catatan dia 0 banget akunnya. Iya 0 dan banget. nggak pernah ngonten. Ada jiwa ngonten lah. Ada jiwa ngonten. Maksudnya anak muda ngerti ngonten, ngerti teknologi gitu loh. Setahun ya 1 tahunan. 1 tahunan. Oke. Berarti kalau 280 juta penduduk Indonesia ya kan daftar di lu ngonten kan gimana? Berarti kalau misalkan ada 280 juta penduduk Indonesia nih ya, belajar ngonten sama lu ya. Anggaplah suksesnya
success rate-nya 50%. Ya kan? Success rate 50%. Kan, misalkan 50%. Berarti ratusan juta orang berhasil untuk dapetin 1 miliar pertama dalam 1,5 tahun. Ya, kalau mereka beneran ngelakuin dan tapi masalahnya si creator itu sendiri itu kan satu dari berapa sekian orang tuh yang pertama yang emang orang entertaining. Kedua yang emang dia konsisten pengen ngelakuin kontennya. Ketiga nih, ini udah banyak nih yang orangnya entertaining dan konsisten. Di LL kalau dua ini banyak nih. Tapi yang ketiga si money management yang bagus ini yang sedikit nih. Makanya kenapa gue selalu nekanin ke anak LL harus nge-treat konten itu as business. Karena kalau lu cuma entertaining doang, terus lu konsisten doang, tapi lu nggak ada money management nganggep ini sebagai bisnis, akhir-akhirnya boncos-boncos juga nanti. Emang spendingnya influencer tuh ya, yang lu tahu ya, habis kemana sih? Beda-beda kali ya, tapi ya mostly ke kontennya sih. Ke kontennya, jadi mereka spend dana terlalu besar. Iya, atau mungkin ke lifestyle-nya juga kali ya. Oh, lifestyle-nya mereka misalkan. Tapi kalau lu mungkin harusnya lifestyle-nya nggak terlalu. Ya lifestyle gue murah lah. Oh murah lah ya. Tapi kita nggak perlu hitung juga lah ya. Nah, investasi. Oh, nah ini yang mahal nih. Kemarin ada artikel yang bilang King Meme di Indonesia, Memecoin, IBN MA, ya kan? Gimana sekarang? Ya kalau yang ngikutin videonya sih harusnya tahu ya yang gue sebut turun semua. Jadi Porto masih bagus atau? Oh enggak lah, lagi down banget lagi Porto down. Sekarang. Berapa kayaknya mostly mayoritas yang gue kan ini cycle pertama gue kan, yang si cycle tahun baru dari kapan? Juli tahun lalu. Ya jadi bisa dibilang portofolio sekarang sih lagi down deh. Kira-kira Porto lu minus berapa sih? Kayaknya nyampe 90%. 90%? Dari all time high-nya atau dari total investasinya? Dari dua-duanya, dari all time high sama dari padahal all time high udah sempet all time high udah sempet gokil tuh. Berani nyebutin gak sih berapa sih angka loss lu paling besar selama? Hey, jangan sebut loss, floating loss. Floating loss. Tapi lu gak pernah loss sama sekali? Oh pernah. Maksudnya cut loss, terlikuidasi atau pernah kena scam misalkan. Pernah. Jadi ini buat yang nggak tahu, di kripto ternyata brutal juga ya. Brutal. Berarti besar nih angkanya. Lumayan lah. Jadi banyak lah yang kejadian dari si kripto ini yang jadi pelajaran juga buat gue. Jadi makanya buat yang lagi nonton ini mungkin nggak semuanya yang gue lakuin juga. Oh nih berhasil semua nih, ada juga kan uang belajarnya nih. Bisnis cukup sampai saat ini lah cukup berhasil lah. As a content creator influencer cukup berhasil. Berhasil lah ya kan. Nah investasi kurang berhasil. Masih kurang berhasil. Berapa kerugian paling besar sampai hari ini? Kayaknya ya nyampe miliaran lah. Sampai miliaran? Di atas 10M? Di atas 5M? Hampir lah. Gede juga ya. Ya lumayan lah. Tapi sekarang masih megang Memecoin? Masih megang. Gue ngerasa cuma jadi ngomongin kripto. Apa? Kan ngomongin kehidupan terus kan. Apapun. Bisnis, investasi. Iya jadi 6 bulan ini otak gue tuh ke kripto mulu kan. 6 bulan ini nih? Ya 6 bulan 8 bulan inilah. Pantesan lu jarang konten yang jarang ke kantor ya. Nah mungkin kenapa gue masih megang ya, gue ngerasa koin-koin yang akan naik itu, gue cuma ngerasa ada 2 koin doang. Ini kalau kita share ini bukan financial advice, bukan financial advice ya untuk teman-teman ya. Nah, lu masih megang koin apa? Kalau altcoinnya tuh gue megang Bitensor, masih sampai sekarang. Bitensor, Mungkin yang dengerin podcast ini nih, mereka dengerin podcast gue di tempat lain, gue bilang tuh gue megang Bitensor, gue masih megang Bitensor sampai sekarang. Sama satu lagi meme coin, ada SPX. Oh SPX. By the way ini yang tadi gue bilang ini maksudnya di luar dari Bitcoin ya. Bitcoin kan juga pasti megang lah. Walaupun harusnya gede ya megang Bitcoinnya, tapi karena greedy jadi megangnya sedikit ya. Oh jadi lu kebalik. Kalau orang-orang kan megang BTC-nya gede, ya kan meme coinnya kecil. Lu meme coinnya gede, BTC-nya kecil. Nah, mungkin emang harus ngalamin sendiri dulu. Baru paham tuh konsep
kenapa harus dominan di Bitcoin. Oke. Ya sekarang udah mulai paham lah. Nah, kenapa lu fokus 6 bulan terhadap cryptocurrency gitu loh? Yang notabene misalkan kan lu seekor monyet misalkan atau misalkan ikan, lu kan jago berenang. Kenapa lu pengen terbang jadi seekor burung gitu loh? Karena yang pertama emang gue suka financial, maksudnya gue suka dunia finance. Gue lumayan suka lah dari dulu. Makanya dulu tuh berapa tahun lalu ya, 2015, 10 tahun lalu. Itu gue ngambil CFA waktu itu buat pelajarin finance. Walaupun gue S1-nya hukum, tapi gue sempet pengen banget tuh masuk ke dunia finance. Jadi emang gue tertarik lah dengan market dari dulu. Walaupun ya masih mempelajari lah si market ini. Dan gue ngeliat kenapa masuk kripto. Ya gue ngeliat nih kayak the next orang currency-nya nextnya bakal ke situ, ke Bitcoin ya, bukan kripto-kripto yang lain. Ya kalau kripto yang lain, gue mempelajarinya lebih karena yang pertama ya udah pasti untuk si gain-nya itu. Dan yang kedua si fenomenanya nih kayak anjir lu bisa ngumpulin duit sebanyak itu dengan cuma karena ada suatu narasi tertentu yang bahkan kadang narasinya tuh lu gak ngerti-ngerti amat. Itu kayak bikin gue kayak anjir seru juga nih di situ. Hampir untung paling besar itu di mana? Pengalaman lu di kripto. Pasti dong ada momen one hit ya kan lu meledak nih, untung gede banget gitu loh kan. Yang mungkin nggak tahu ya, kalau lu cerita sekarang jadi loss ya kan, berarti lu nggak take profit. Mungkin cuma take picture dong. Take picture ya. Kan? Oke aja sih. Jadi waktu itu gue masuk ke Kekius. Kekius. Meme-nya si ini Elon Musk. Elon Musk ganti nama. Terus tuh gue naruh berapa ya, sekitar $20,000. $20,000 oke. 400 juta lah, 300 juta something lah ya. Pas harga market cap-nya tuh masih 40 jutaan. 40 jutaan. Terus dia naik lah ke 400 juta market cap-nya. Kali 10 dong. Kali 10 dalam 2 hari tuh. Dalam 2 hari? Dalam 2 hari. Investasi di mana naik 10 kali lipat dalam 2 hari? Kalau itu spekulasi lah. Terus ya besoknya Elon Musk ganti nama. Terus langsung langsung merosot. Yang mobilnya dibom, mobil Tesla dibom di depan di depan kantor Trump. Terus akhirnya kan dia ganti nama lagi tuh jadi Elon Musk, turun lagi. Itu lu gak sempet take profit? Gak sempet. Banyak lah kena phishing udah di kripto ini. Kena phishing juga pernah? Kena rug pull udah. Terus abis itu. Nah kalau phishing gimana? Kena phishing kenapa? Jadi ya ini buat yang main di DEX kan pasti kan pada pakai Telegram kan buat trade-nya, biar pakai botnya. Nah waktu itu bodohnya gue pas gue lagi pengen join ke community dari suatu meme coin, kadang tuh pas lu pengen buka grup Telegram ya, itu kan ada verification dari Safeguard tuh. Nah itu gue sangat-sangat bodoh, gue nggak teliti, tapi emang Safeguard-nya tuh terlihat sangat sama dengan Safeguard yang biasanya. Pas gue klik dia nyuruh masukin kode, nggak biasanya, tapi gue kayak lagi blank banget. Pas gue masukin ternyata OTP yang gue masukin tuh OTP Telegramnya gue. Langsung tuh ke drain koinnya semua. Berapa nominalnya? Tapi nggak nyampe M sih. Masih kecil lah buat event ML. Lumayan nyesek juga. Pelajaran lah. Pembelajaran. Kalau rug pull? Rug pull pernah juga lah. Tapi ya mungkin gak banyak lah naruhnya kan. Kalau di meme coin yang masih awal-awal kan kita naruhnya dikit-dikit. Yang unik ya Pak, ini yang unik dari pengalaman kripto gue ini. Jadi pas awal gue main kripto, itu gue ngasih tahu ke pacar gue kan, ke Nat. Terus apapun lah, gue ngelakuin mostly bisnis gue itu gue selalu cerita lah ke Nat. Nah pas kripto ini gue selalu cerita ke dia. Dan semua buku, podcast yang gue dengerin tuh tentang Bitcoin, selalu gue ceritain lah ke Nat. Ini bagus banget, bla 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 bla. Ini the future. Pertanyaan dia cuma satu, ya udah kenapa nggak naruh di Bitcoin aja sih? Dia selalu nanya gitu kan. Terus gue kayak, ya enggak, kalau Bitcoin gini segitu aja, terlalu kecil untuk waktu yang durasi yang pendek. Gue pengen yang lebih gede lagi deh, ya namanya juga greedy lah ya. Terus si Nat malah dia nabungnya Bitcoin doang. Dia cuma naruh Bitcoin, konsisten tuh. Kadang kayak cicil Bitcoin lah. Iya, dia nyicil Bitcoin. Iya, kayak Timothy tuh nyicil Bitcoin. Dia nyicilnya tapi kadang daily, kadang weekly, kadang monthly. Pokoknya beli terus lah kalau ada uang. Pokoknya ada uang sisa dia beli. Terus kayak gain dia sekarang lagi turun ya. Tapi pas kemarin 100.000, gain dia kayak udah hampir
100% sendiri, sedangkan gue kayak min 90%. Itu agak-agak tuh. Jadi nyesel? Enggak lah. Oh enggak nyesel. Oke. Berarti sekarang udah fokus ke bisnis lagi dan konten lagi? Fokus, ya. Atau masih fokus cryptocurrency, nyari-nyari koin meme yang bakal? Mungkin kedepannya approach-nya akan diubah aja sih. Oke. Approach-nya kalau dulu itu kan gue bener-bener kayak nge-spend waktu di situ seharian full untuk kayak ngeliat nih di Twitter ada apa, terus habis itu ngeliatin satu-satu meme koinnya semua pakai apa, ngeliatin dari deck screener di grup dan lain-lain. Mungkin sekarang lebih ke ya portofolio dibenerin kali ya ke Bitcoin dulu ya majority-nya. Jadi ke koin-koin yang mungkin lebih aman lah ya. Oke. Jadi karena gue pun juga pas awal juga bingung sih, kayak gue masuk ke kripto karena Bitcoinnya, karena gue trust sama Bitcoinnya. Tapi begitu gue ngejalanin karena greedy-nya gue, jadi ke malah dominan kayak non Bitcoinnya. Nah pas di situ gue kayak ini kayaknya udah nggak sesuai sama yang awalnya gue sepakatin sama diri gue nih. Tapi gue agak bingung deh Pak nih. Goal point lu, purpose point lu tuh sampai mana gitu? Karena kalau gain lu udah sampai 10 kali lipat, lu nggak take profit, berarti lu mau gain sampai berapa besar gitu loh? Nah itu gue juga bingung. Itu juga yang gue pertanyakan. Dari 40 juta US dollar, ya kan? Naik tuh ke 400 juta US dollar. Udah 10x. 10x. Lu nggak take profit. Nah berarti lu mengejar gain di angka berapa gitu loh? Nah itu dia. Gue kira kan akan 100x ya. Oh kalau 100x lu bakal? Gak tahu juga kali ya. Ya itulah dia. Tapi nggak tahu ya, semakin kesini mungkin gue ngeliat kayak ada reasonnya ya, harus ngalamin itu juga. Jadi dari 400 juta lu nggak happy kalau investasi lu naik ke 4 miliar. Happy kalau investasi naik ke 40 miliar. Gampang ya dapat 40 miliar ya. Ternyata susah. 2 hari ya nggak cukup ya. Nggak cukup ternyata. Makanya itu gue kayak greedy ternyata, ya. Ternyata emang ada ya take picture itu. Gue kira bohongan. Apa karena pengaruh konten lu yang lu terlalu spend dana tuh terlalu besar gitu. Jadi uang cuman kali 10 kali 5 nggak berarti buat lo? Enggak lah, berarti juga lah. Mungkin karena ya since ini cycle pertama gue di kripto, jadi gue kayak bener-bener nggak ada gambaran sama sekali kayak lo harus take profit. Walaupun gue tetap belajar ya Pak. Maksudnya gue tetap belajar kayak ya gue tau lah kayak harusnya ini lu moon back, harusnya kalau udah lu moon back lu pindahin ke sini, harusnya 90% tuh di Bitcoin. Terus harusnya altcoin lu atau meme coin lu alokasi misalnya 10%, itu dibagi-bagi, terus setiap ada gain diambil gainnya dipindahin lagi ke Bitcoin. Itu teorinya yang gue tau lah, tapi mungkin karena baru menjalankan pertama kali dan belum ada orang yang nuntun juga, jadi ya. Tapi masa sih nggak dinuntun? Karena kan lu dapet info untuk misalkan koin KQ ya misalkan 40 juta US dollar itu kan berarti awal-awal si Elon Musk nge-tweet kan? Emang nggak ada, maksudnya nggak ada lu nanya sama siapa misalkan komunitas lu atau apa? Ini mau nyampe di batas mana sih gitu loh? Nanya, tapi ya namanya kripto kayak siapa yang tahu Elon Musk tiba-tiba ganti lagi namanya, nggak ada yang tahu. Oh, lu berharap kayak koinnya Trump misalkan sampai berapa billion misalkan? Iya. Oh, miliar US dollar lah, bukan juta lagi US dollar. Berarti kalau misalkan anak-anak LL habis karena entertain, gaya hidup, duit lu habis gara-gara kripto investasi. Belum habis. Oh, belum habis. Floating ya. Oke. Ada pembelaannya, Bang. Penghiburan diri kan cycle-nya belum kelar. Oh, cycle-nya belum. Oh, tapi lu masih percaya ini bakal bull run? Masih sih. Oh, masih. Bakal naik di bulan apa? Masih tahu tuh gue tuh. Gue pengen dapat sudut pandang dari seorang Ibn Emma gitu. Lu meyakinkan sesuatu tapi lu nggak tahu estimasi bakal bull run di bulan apa, kan agak something wrong gitu loh. Mungkin nggak bisa timing the marketnya juga secara spesifiknya gimana. Tapi estimasi lu? Ya harusnya masih terus berlanjut sampai 2026 awal lah si bull run ini. 2026, oke. Selama money supply dinaikin, harusnya kita aman lah. Ada lah tuh duit yang mau ditaruh ke meme coin. Berarti money supply-nya. Ya oke. Nah tadi kan lu bahas tentang pasangan, ya kan?
Ivan Love kemarin gue lihat udah ngelamar pacarnya nih ya. Kapan seorang Iben MA melamar kekasihnya? Atau ada plan untuk nikah gak sih? Atau gimana sih plan seorang Jadi, Iben MA? Gini Pak, gue nunggu lu Pak. Gue nunggu lu nikah dulu Pak. Enggak lah, kan kita udah komitmen. Lu dulu baru gue. Oh gue duluan. Nanti lah ya, gue belum kepikiran sampai situ. Terus gue sama Nat juga ya kita berdua nyantai juga aja sih. Oke. Mungkin karena dua-duanya masih ada yang pengen dijalanin juga dulu ya. Dari sisi bisnis, dari sisi konten. Jadi belum ada urgensinya juga sih. Nah plan lu 2025 ini, lu bakal apa yang bakal lu fokusin? Yang gue fokusin? Ya. Yang pertama. Kan tadi udah bertobat tentang terhadap investasi. yang lu gak terlalu jago di situ kan. Lu fokus selama 6 bulan, at the end blending rugi kan. Iya benar. Walaupun masih floating ya kan. Kata IBRMA ya kan. Nah selain itu berarti kan lu udah kembali ke jalan yang benar nih. Ya kan? Tapi kemarin gue gak menganggap loss gue di kripto itu jalan yang salah juga. Oh jalan yang salah gak juga? Pembelajaran. Gue ngerasa seorang gue ya. Gue tuh lumayan risk taker lah orangnya. Emang gue gak bisa tuh kayak dibilangin kalau gue nggak ngalamin sendiri. Jadi gue ngerasa si kripto ini ya, either way mau gue 4 tahun lagi atau 8 tahun lagi gue baru masuk ke situ, gue pasti akan ngalamin itu juga duluan. Dan mungkin kalau misalkan lu ngalamin kerugiannya 10 tahun lagi tuh 5 tahun lagi lebih dalam lagi gitu. Nah itu jadi mungkin hilangnya 40 miliar, 50 ya, miliar. Mungkin bisa segitu kali. Ya, jadi mungkin sekarang baru 5-10 miliar misalkan. Jadi ya sekarang lebih apa ya, lebih ya gue gak menyesali juga. Itu duit pembelajaran. Tapi ya yang tadi lu bilang kan, sekarang fokusnya apa, mungkin si kripto ini tetap gue akan fokus dan pelajarin, tapi dengan ya portfolio management yang lebih bagus lah. Saham lu main gak sih? Investasi gak sih? Dikit doang lah. Dikit aja. Tapi udah enggak sih sekarang. Saham udah enggak? Sekarang full udah enggak. Full udah enggak? Semua kripto? Iya. Oke. Iya kripto only sekarang. Mungkin 2025 ya fokusnya ngembangin konten, terus ngembangin bisnis yang ada sekarang, sambal bakar, fuel, seafood bakaran, terus bikin F&B baru kali ya. Apa kira-kira F&B baru? Nah, yang itu nggak tahu kayaknya tapi ada plan ke sana? Ada sih. Plan yang seru sih. Yang seru lah ya. Yang benar-benar menggencarkan satu Indonesia. Bukan dunia. Dan dunia. Apa itu kira-kira ya? Ini bakal gede Pak. Bakal gede banget. Bakal gede. Melebihi sambal bakar? Mungkin. Tapi ya dengan catatan sambal bakar harus tetap naik terus, harus tetap grow terus. Ya kita lihat nih balapan yang mana nih. Oke, balap. Yang pasti mengalahkan brand seafood bakarannya Aida. Kalau itu pasti. Itu pasti. Dan hidden game-nya si Elo. Oh kalau itu jauh. Oh itu jauh. Okay. Berarti udah pasti kalah mereka lah ya. Kalah. Jadi di LL tuh kita ada itu Pak. Kita tuh ada, walaupun kita barengan ya, tapi kita ada semacam soft competition gitulah. Dari konten, dari bisnis. Kita tuh suka kayak sombong-sombongan aja. Tapi di antara kita doang ya, gak ke orang-orang luar ya. Kayak, ya elah berapa sih sales bulan ini? Paling berapa, tapi antara kita doang. Itu untuk nge-keep semangat dan spiritnya kita lah dalam konten dan bisnis. Berapa sih salesnya sambal bakar kalau boleh tahu? Nanti gue WA. Range aja, range. Biar tentuin valuasi perusahaannya. Range-nya? Ya, range aja. Kalau yearly aja kali ya. Ya, yearly aja. Yearly ini biar pada nebak-nebak dari 100 sampai 500 lah. Oh, 100 sampai 500. Miliar atau juta US dollar? Miliar. Oh, miliar. Oh, oke. Biar pada nebak-nebak aja. Ya pasti valuasinya di atas 1T lah. Itu tahun lalu ya. Oh ya. Belum tahun ini. Tahun ini minimal 1T, 2T lah. Oke. Hope the best for Iben MA. Oke, kita udah di last sesi ya kan. Gue pengen minta lu untuk tell the truth tentang konten yang mungkin orang-orang nggak tahu apa sih di balik dunia perkontenan itu. Oke. Ini mungkin banyak yang nggak setuju sama gue ya. Tapi kalau buat gue content create ini bukan tell the truth tentang yang udah gue lakuin sih, tapi ini visi misi gue sih. Oke. Gue merasa content creator itu
akan menjadi kedepannya tuh yang memberikan impact paling gede lah di dunia ini. Kenapa? Karena content creator itu bisa dapetin attention orang segitunya. Mereka bisa dapetin waktu orang untuk nontonin mereka, dengerin pendapatnya mereka. Jadi gue ngeliat kedepannya makin kesini, mungkin gue nggak bicara kayak tahun depan atau 2 tahun lagi, mungkin gue bicara kayak 10 tahun, 20 tahun lagi. Lama-lama ya content creator ini lo bisa dibilang bakal se-impactful itu, ya which is bisa jadi kayak masuk ke dalam pemerintahan, masuk ke dalam ngurusin negara, karena lo bisa dapetin attention orang segitunya. Dan udah ada buktinya kan? Ya udah ada bukti juga sih, makanya which is itu kan suatu hal yang dulu mungkin lo ngeliatnya itu kayak nggak mungkin lah itu kejadian. Tapi makin kesini gue ngeliat attention tuh makin mahal, makin ada harganya. Content creator bisa dapetin attention, ya content creator bakal jadi makin gede lagi. Oke, Iben Emma, terima kasih sudah Terima tell kasih. the truth. Terima kasih Bapak Richard. Thank you.